Hari ini kita akan membahas bagian ketiga dari rancangan aksi perubahan, yaitu strategi penyelesaian masalah. Strategi penyelesaian masalah terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama, terobosan inovasi. Kedua, milestone dan kegiatan. Ketiga, sumber daya. Keempat, manajemen resiko. Dan kelima, strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Kita akan masuk di bagian pertama, yaitu terobosan inovasi. Dalam terobosan inovasi, Bapak Ibu kembali menyebutkan gagasan perubahan yang akan diangkat. Berikan sedikit deskripsi terkait gagasan perubahan tersebut. Setelah itu, masukkan 5 kriteria inovasi dan kaitannya dengan gagasan perubahan. Pertama adalah memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholders. Jelaskan apa nilai tambah gagasan perubahan bagi organisasi dan juga bagi stakeholder. Kedua, memiliki unsur kebaharuan. Hal berbeda apa yang bisa Bapak Ibu tawarkan pada gagasan perubahan ini? Apakah ini belum pernah dilakukan? Atau ini adalah inovasi yang sudah ada di instansinya tapi akan dikembangkan lebih jauh? Ketiga, bisa direplikasi. Jelaskan apakah gagasan perubahan ini bisa direplikasi oleh unit kerja atau instansi lainnya? Jika ya, dari sisi mana replikasi tersebut bisa dilakukan? Keempat, dapat diterapkan secara berkelanjutan. Silahkan Bapak Ibu menjelaskan bagaimana gagasan perubahannya bisa dilanjutkan di masa mendatang. Apakah melalui tujuan jangka menengah dan jangka panjang? Atau melalui dukungan pimpinan dan stakeholder, atau akan dimasukkan dalam penganggaran mendatang, atau bentuk dukungan lainnya yang menandakan bahwa gagasan perubahan tidak berhenti di jangka pendek saja. Yang terakhir adalah sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai di sini adalah berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kaitkan gagasan perubahannya dengan ketujuh nilai berakhlak ini. Misalnya, apa kaitan gagasan perubahannya dengan nilai berorientasi pelayanan? Apa kaitan gagasan perubahannya dengan nilai akuntabel? Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita masuk di bagian kedua, yaitu milestone dan kegiatan. Milestone diartikan sebagai lompatan penting yang mempengaruhi aktivitas aksi perubahan yang dicirikan dengan ketercapaian output penting pada setiap milestone. Dengan kata lain, pencapaian tujuan, entah itu jangka pendek, menengah maupun panjang, dilakukan melalui milestone. Melalui milestone akan terjawab apakah setiap tujuan bisa tercapai. Cara menyusun milestone adalah sebagai berikut. Pertama, buat tabel yang di dalamnya terdapat milestone, kegiatan, waktu, dan output. Buatlah 5 atau 6 milestone yang berbeda dengan pertimbangan waktu aksi perubahan yang hanya 2 bulan, sehingga jumlah milestone yang disusun harus mempertimbangkan waktu. Berikut adalah contoh pengisian milestone jangka pendek, yang tujuan jangka pendeknya adalah tersedianya dan termanfaatkannya, pengembangan sistem kedisiplinan, kehadiran pegawai. Bahasa yang dimasukkan di milestone adalah bahasa output, seperti tersedianya, terlaksananya, tersusunnya, dan sebagainya. Sementara bahasa yang dimasukkan di kolom kegiatan adalah bahasa proses. Tuliskan waktu pelaksanaan setiap kegiatan, demikian juga dengan output setiap kegiatan. Output inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti pelaksanaan setiap kegiatan dan wajib terdokumentasi. Jangan lupa buat 3 tabel milestone ya. Milestone untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya kita pindah di bagian ketiga, yaitu sumber daya. Bapak Ibu melakukan pengelolaan sumber daya dengan melakukan pengelolaan semua kapasitas yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan aksi perubahan, seperti sumber daya manusia dan sumber daya lainnya money,
mesin. Di samping itu, Bapak Ibu melakukan pemetaan stakeholders yang dilibatkan, penetapan strategi komunikasi, pemanfaatan IT, dan membangun tim efektif. Untuk itu, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi seluruh stakeholder aksi perubahan, baik internal maupun eksternal. Stakeholder dalam aksi perubahan ini, seluruh pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam aksi perubahan. Jangan lupa sertakan juga peran mereka, seperti yang tampil di contoh. Setelah itu, Bapak Ibu membuat stakeholder mapping, di mana Bapak Ibu memetakan stakeholder berdasarkan 4 kelompok, yaitu promoter, latents, defenders, dan apathics. Jangan lupa masukkan tim efektif baik internal maupun eksternal. Masukkan juga strategi pendekatan stakeholder berdasarkan hasil stakeholder mapping. Masukkan juga dukungan anggaran, jika ada, atau dukungan sumber daya lainnya, seperti sarana dan prasarana kantor. Bagian selanjutnya adalah manajemen resiko. Manajemen resiko adalah resiko yang bisa muncul dalam aksi perubahan. Untuk itu, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi risiko-risiko tersebut di setiap milestone dan mengambil langkah antisipasi. Tambahkan juga dampak yang timbul jika resiko tersebut terjadi. Untuk memudahkan Bapak Ibu, manajemen resiko dimasukkan dalam sebuah tabel. Silahkan identifikasi setiap milestone dan potensi resiko yang muncul. Kemudian lihat di kegiatan apa resiko tersebut muncul, apa dampaknya, dan bagaimana antisipasinya. Bagian terakhir adalah strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Untuk lebih memudahkan, silahkan masukkan tabel ini dan isi pihak yang terdampak dari aksi perubahan, baik dari tim efektif maupun stakeholder. Masukkan kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana strategi pengembangannya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, seluruh bagian dari strategi penyelesaian masalah. Semoga Bapak Ibu bisa memahami. Selamat mengerjakan. Semoga sukses dalam rancangannya. Terima kasih.